Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sama-sama memahami bahwa tujuan dari ibadah saum Ramadan kita adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita melihat dari definisi takwa itu adalah imtitsalu awamirillahi wa jatinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Atau di dalam bahasa yang lain ulama mengatakan takwa itu adalah fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala yang diharamkan. Itulah takwa. Tapi hari ini kita harus menyadari bahwa menjalankan ketakwaan ini atau untuk mencapai derajat takwa ini hari ini tidak mudah. Ya, karena berbagai hambatan, berbagai tantangan kita hadapi, terutama dalam kaitannya dengan apa yang disebut dengan ghazul fikri atau perang pemikiran atau serangan-serangan pemikiran. Hari ini kita menghadapi kondisi ini, harus kita akui bahwa tidak mudah untuk mencapai derajat takwa itu. Tapi sebenarnya kita salah satu kunci untuk mendapatkan ketakwaan itu sebenarnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan tidak ada jalan lain untuk mencapai ketakwaan itu kecuali taat dan patuh kepada apapun yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, maka hari ini tidak ada contoh terbaik bagi kita, ya, tidak ada manusia yang menjadi teladan di dalam ketakwaan itu sendiri kecuali baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada orang yang lebih bertakwa dari beliau. Tidak ada orang yang lebih bertakwa dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka yang kita lakukan adalah sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh beliau dan telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayatnya. Allah katakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasul ambillah, dan apapun yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Ini sebenarnya kuncinya. Ya. Dan Allah juga mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Ya, contoh terbaik, suri tauladan. Kalau kita tinjau dari sisi bahasa, ya, dari bahasa Arab, uswatun hasanah ini disebut dengan isim nakirah. Ya, isim nakirah itu artinya adalah sesuatu yang bersifat umum. Ya. Jadi uswatun hasanah atau suri tauladan yang dimaksud di sini adalah untuk seluruh persoalan kehidupan, ya, untuk seluruh aspek kehidupan. Itu harus mengambil dari apa yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan apapun yang beliau larang kita harus meninggalkan. Inilah bukti ketakwaan itu. Jadi ketaatan kita kepada Rasulullah SAW itu tidak hanya dalam persoalan-persoalan ibadah seharusnya, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Ya. Inilah bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah katakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Kul in kuntum, ya, katakanlah ya Muhammad, jika kalian, ya, kul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, agar kita umatnya ini mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Allah teruskan yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Inilah bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau menjelaskan, adalah sebuah kedustaan besar ketika seseorang mengaku dia cinta kepada Allah, dia mengaku cinta kepada Rasul, tapi dia tidak mau mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini saya katakan karena hari ini memang banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa sudah tidak relevan lagi untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Sudah tidak relevan lagi untuk taat kepada Al-Quran, karena kita ini umat Islam harus mengikuti perkembangan zaman. Ini yang dikatakan mereka. Ini adalah pemikiran yang terbalik. Ya.
bukan zaman yang harus mengikuti, artinya bukan agama ini yang harus mengikuti zaman. Ya. Bukan aturan kehidupan ini yang di atas aturan-aturan agama, tidak. Tapi seluruh aturan kehidupan, seluruh apapun yang terjadi dalam perkembangan zaman, itu semuanya harus tunduk kepada ajaran-ajaran agama yang mulia ini. Semuanya harus ada ketaatan yang total pada apapun yang menjadi ajaran dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan sebaliknya. Kita diminta, ya, ajaran-ajaran Islam ini diminta untuk mengikuti perkembangan zaman karena dianggap sudah tidak relevan lagi. Karena baginda Nabi besar Muhammad SAW sudah tidak ada. Ya. Padahal Nabi mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballahu wa sunnata rasulihi. Telah aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, di mana jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian Nabi mengatakan bahwa dua perkara itu adalah kitab Allah wa sunnata rasulihi. Kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah-sunnah Rasulnya. Ya, inilah sebenarnya kunci keselamatan kita. Ini adalah kunci untuk mencapai ketakwaan itu sendiri. Ya, berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dan kepada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita pahami, dan ini berkali-kali saya katakan dan saya nyatakan di mana-mana, ya, di semua masjid. Ya, saya katakan bahwa kita ini sedang menghadapi satu pertarungan yang dahsyat. Kita menghadapi satu pertarungan yang besar dan bahkan lebih dahsyat dari peperangan militer, dari peperangan fisik. Kita sedang menghadapi perang pemikiran. Ya, karena yang membawa agenda-agenda musuh-musuh Islam itu justru mereka yang hari ini juga mengaku Islam. Ya, beberapa hari yang lalu kita diramaikan dengan pendapat dihalalkannya pernikahan beda agama misalnya. Ya. Kemudian ada satu tokoh dari satu ormas besar yang mengatakan bahwa kata kafir tidak lagi relevan untuk zaman modern ini. Ya. Masa kita harus mengatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak relevan? Tidak begini cara berpikir umat Islam. Allah yang menyatakan kata kafir itu di dalam Al-Quranul Karim bagi orang-orang yang tidak beragama Islam. Ya. Bahkan surat khusus tersendiri ada yang bernama Al-Kafirun. Ini kan surat yang anak-anak kecil pun sudah hafal. Ya, tidak bisa diganti dengan istilah lain. Apapun yang dinyatakan dalam Al-Quran, istilah apapun yang dinyatakan di dalam Al-Quran, itulah istilah yang benar. Tidak bisa diganti dengan istilah-istilah lain. Ya, Al-Kafirun atau kafir itu berasal dari kata kafaro, yakfuru. Kafaro artinya adalah menutup. Jadi orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menutup dirinya atau mengingkari keimanan dalam agama Islam ini. Ya, satu istilah atau satu kata yang tidak terlalu kasar, ya, dibandingkan dengan ucapan atau istilah yang ditujukan kepada orang-orang selain agama yang mereka peluk. Misalnya, ada yang menyebut bahwa mereka yang tidak seagama dengan mereka, mereka katakan domba-domba tersesat, misalnya. Ya, bahkan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa orang-orang di luar Yahudi adalah al-ghayyim, ya, makhluk yang hina. Ya, ini jauh lebih kasar dan jauh lebih jahat, ya, dibanding dengan kata kafir itu sendiri. Kata kafir adalah kata yang biasa saja, yang artinya adalah menutup diri. Ya, artinya adalah orang-orang yang ingkar terhadap keimanan Islam ini. Dan itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dalam 1-2 ayat, dalam banyak ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, para malaikat untuk bersujud kepada Adam misalnya. Allah katakan wa idz kunna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat agar mereka bersujud kepada Adam. Kemudian Allah mengatakan fasajadu illa iblis. Lalu para malaikat itu mereka bersujud kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Lalu kemudian Allah katakan aba wastakbar. Mereka telah menolak, mereka telah sombong. Ya. Kemudian Allah katakan wa kana minal kafirin, dan mereka adalah bagian dari golongan orang-orang yang kafir. Ya. Jadi kata kafir itu sesuatu yang biasa dan sesuatu yang diucapkan berulang kali, disampaikan berulang kali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak ada yang buruk. Hadirin ma'asyiral muslimin
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi juga memerintahkan agar kita ini selain berpegang kepada sunnah-sunnah beliau, kita juga berpegang kepada sunnah-sunnah sahabat beliau. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, wa alaikum bisunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di, wa addu alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan wajib pula bagi kalian untuk mengikuti sunnahnya para sahabatku, para khalifah-khalifah yang lurus, khulafaur rasyidin al-mahdiyina, dan mereka itu telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala min ba'di, setelahku. Wa addu alaiha, Nabi mengatakan, dan gigitlah sunnahku dan sunnahnya para sahabatku itu bin nawajid, dengan gigi geraham. Maksudnya adalah bahwa Nabi memerintahkan kepada kita untuk tidak melepaskan diri dari sunnah-sunnah beliau dan sunnahnya para sahabat beliau. Ya. Dan ini merupakan kewajiban yang sama besarnya. Ya. Mengikuti sunnah baginda Nabi dan mengikuti sunnahnya para sahabat beliau itu sama besarnya. Ya. Jadi inilah yang harus kita pahami, bahwa menjalani kehidupan ini sesuai dengan syariat Islam secara kafah itu adalah satu kewajiban yang terbesar dalam kehidupan kita. Para ulama mengatakan ini adalah a'dzamul wajibat, kewajiban yang paling agung. Ini adalah, para ulama juga mengatakan tajul furud, ini adalah mahkota kewajiban. Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, beliau katakan ini adalah afdalul wajibat. Ya, seutama-utamanya kewajiban. Ya. Jadi jangan terjebak ya dengan hanya mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam persoalan ibadah, tapi kita mengingkari ya sunnah-sunnah beliau dalam persoalan-persoalan muamalah. Ya, karena kewajiban kita mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam persoalan ibadah dan sunnah-sunnah beliau dalam persoalan muamalah, ini adalah sesuatu yang sama besarnya, satu kewajiban yang tidak bisa dibedakan. Jadi dalam khutbah pertama ini kami ingin sampaikan dan kami ingin ingatkan, wabil khusus bagi diri kami pribadi yang dhaif ini adalah masa-masa di mana kita memang tidak mudah untuk mencapai ketakwaan itu sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang lain ya, beliau juga mengatakan la'allakum tattaqun. Jadi kata-kata la'allakum tattaqun itu tidak hanya di dalam surat Al-Baqarah 183. Ya, jadi artinya tidak bisa kita mencapai ketakwaan itu hanya dengan berpuasa. Ya, dalam banyak ayat, dalam berbagai persoalan ibadah, Allah katakan di akhiri ayat itu dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Allah, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Artinya adalah bahwa puasa atau saum di bulan Ramadan itu hanya salah satu bentuk ibadah. Sementara ketakwaan itu sendiri akan terbentuk ketika kita mempunyai ketaatan yang total. Kita menjalankan seluruh ibadah, kita menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah dan apapun yang dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana definisi dari takwa itu sendiri. Intitsalu awamirillahi wa jtinabu nawahihi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Barakallahu walakum fil Qur'an. Dalam khutbah kedua ini, kesimpulan yang bisa kami sampaikan dari apa yang telah menjadi khutbah pertama kita tadi adalah bahwa wajib bagi kita untuk mengimani seluruh apa yang menjadi isi dari Al-Quranul Karim. Ya. Wajib bagi kita untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya secara utuh, secara kafah. Ya, tidak boleh kita memilih-milih ayat. Tidak boleh kemudian kita mengimani sebagian ayat kemudian mengingkari sebagian yang lain. Ini dosa besar. Bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi jangan pernah menolak syariat Islam. Syariat Islam secara kafah itu adalah kewajiban terbesar bagi umat Islam. Menerapkan syariat Islam secara keseluruhan itu adalah kewajiban yang paling agung. Meskipun hari ini kita tidak mampu melaksanakan, ya, karena memang banyak persoalan-persoalan yang tidak bisa hari ini kita terapkan.
Ya, syariat Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan, tapi kita hari ini memang diatur oleh aturan-aturan kehidupan yang bernama sekularisme. Aturan-aturan yang memang menjauhkan manusia dari agama. Tapi keimanan kita mengakui kebenaran syariat Islam itu adalah sesuatu yang wajib dan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ancaman yang besar bagi orang-orang yang menolak kebenaran syariat Islam. Allah katakan innal ladzina kafaru bi ayatina. Sungguhnya orang-orang yang mengingkari kebenaran ayat-ayat kami saufa nuslihim naro, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama najijat juluduhum. Setiap kali kulit mereka hangus, setiap kali kulit mereka terbakar, setiap kali kulit mereka meleleh karena panasnya api, baddalnahum juludan ghairaha, dan akan kami ganti dengan kulit yang baru, akan kami ganti dengan kulit yang lain. Ini surat An-Nisa ayat 56. Jangan sekali-kali menolak syariat Islam. Karena siksa Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengingkari kebenaran agama yang mulia ini, yang mengingkari kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an, ini akan terjadi satu siksa yang khalidina fiha, akan kekal dia di dalam neraka.